Di episode kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang yang bernama Saga. Dia berprofesi sebagai penjaga situs kuno yang ada di Gunung Galunggung. Dan dia menceritakan bahwa bukan hanya dia yang menjadi penjaga di situs kuno tersebut, tapi ada sebuah makhluk panjang dan besar yang berjenis siluman ular. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi baru gue bikin topik di rumah gudang misteri. Di episode kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang yang bernama Saga. Dia berprofesi sebagai penjaga situs kuno yang ada di Gunung Galunggung. Dan dia menceritakan bahwa bukan hanya dia yang menjadi penjaga di situs kuno tersebut, tapi ada sebuah makhluk panjang dan besar yang berjenis siluman ular. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagram Rumah Gudang Misteri di Instagram Rumah Gudang Misteri official. Tanpa berapa waktu, kita gas ke ceritanya. Nama Saga. Pekerjaanku penjaga makam sebuah situs peninggalan kuno di lereng Gunung Galunggung. Bukan candi, bukan benteng, hanya sebuah komplek makam tua yang dikelilingi oleh pagar batu kongko. Aku dibayar mahal oleh Yayasan di Jakarta. Tugasnya sederhana. Jangan biarkan siapapun masuk setelah maghrib. Dan pastikan tidak ada barang yang hilang. 6 bulan pertama, pekerjaan membosankan. Sepi, sunyi, hanya suara serangga dan embun yang menetes dari dedaunan. Tapi, belakangan, aku mulai melihat kejanggalan. Setiap pagi, tanah di sekitar pintu gerbang batu selalu rata. Padahal, malamnya aku selalu menemukan dahan dan batu kecil berserakan. Seolah-olah ada sesuatu yang besar dan panjang baru saja lewat dan membersihkan jalannya. Kejadian pertama yang membuatku merinding adalah ketika Pak Udin, penjaga shift pagi, izin tidak masuk. Anaknya hilang. Hah? Hilang di mana, Pak? Tanyaku saat penelpon. Suara Pak Udin serak. Di belakang rumah, Kak. Dekat perbatasan hutan. Semalam dia main petak umpet. Cuma yang anehnya, di tanah becek bekas hujan ada bekas gesekan besar, bukan jejak kaki. Kayak kayu raksasa diseret. Aku terdiam. Itu persis jejak yang kulihat setiap pagi di tempat itu. Malam itu, rasa kantukku hilang. Sekitar pukul 11, aku duduk di pos jaga. Mataku tertuju pada patung berbentuk ular yang melingkar di atas gerbang. Patung itu selalu tampak seperti mengawasi. Tiba-tiba, udara dingin mencekik. Bukan dingin gunung biasa. Aku mendengar desisan, bukan desisan ular biasa, melainkan desisan yang terdengar seperti suara napas orang tua yang menunggu setelah. Suara itu datang dari balik tembok batu di sisi barat. Aku mengambil senter, tanganku gemetar. Aku berjalan perlahan ke arah sumber suara itu. Saat senterku menyinari, aku melihat bayangan besar di atas tembok. Bayangan itu bergerak, meliuk-liuk dan memantulkan cahaya. Bayangan itu terlalu besar untuk ular biasa. Jauh lebih besar. Tiba-tiba
Bayangan itu berhenti dari suara merang serak seperti orang yang tidak pernah bicara selama bertahun-tahun menyapa telingaku. Kau berani sekali mendekat, anak muda. Aku tersentak mundur, setelku jatuh, cahayanya bergetar di tanah. Sosok itu tidak bisa kulihat jelas karena tertutup bayangan pohon besar. Saga ketakutan. Si, 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 siapa kau? Aku, aku adalah yang menjaga ini. Jauh sebelum manusia membangun batu ini, kalian panggil aku penjaga. Sosok itu kemudian meluncur turun dari balik tembok, bukan melompat, tapi meluncur. Tembok batu setinggi 2 meter itu dilewatinya dengan gerakan mulus dan cepat. Ketika cahaya senter mengenai sosoknya, aku nyaris pingsan. Sosok itu berdiri tegak, tingginya melebihi 2 meter. Tubuhnya bagian atasnya adalah seorang pria tua, berambut putih panjang mengenakan kain hitam yang melilit. Wajahnya kurus, tetapi matanya bersinar kuning, keemasan dan memancarkan kearifan sekaligus teror yang tak terlukiskan. Namun, tubuh bagian bawahnya, dari pinggang ke bawah, tubuhnya adalah gunungan sisik hijau gelap. Sisik itu sebesar piring makan, mengkilap dan basah oleh embun. Ekornya terhampar di tanah, berkelok-kelok hingga menghilang dalam kegelapan. Dia adalah siluman ular yang sering diceritakan warga desa. Aku jatuh tertunduk, lututku lemas. Aku jatuh tertunduk, lututku lemas. Jangan takut, kau bekerja untukku, Saga. Hah? Bekerja untukmu? Ya, kau menjaga di depan, aku menjaga di belakang. Siapapun yang mencoba mencuri dari pasaryan ini, atau yang paling penting yang mencoba masuk dan mengambil bagian dari diriku, mereka yang akan aku sentuh. Tiba-tiba aku teringat pada anak Pak Udin. Aku memberanikan diri. Anak Pak Udin, apa kau yang... Siluman itu memalingkan kepalanya, seringai tipis, dingin, muncul di wajahnya. Anak itu terlalu dekat dengan batasku. Dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat manusia panah. Lagi pula, makanan tidak selamanya harus berupa emas. Rasa mual menyerbu tenggorokanku. Dia memakan anak itu. Saat itu terdengar deru motor dari kejauhan. 2 orang pria bertopeng pencuri yang sering mengincar barang antik masuk dari jalan setapak di hutan. Mereka tidak melihatku atau siluman itu, hanya mengincar gerbang. Cepat, kita ambil ukiran batu di makam utama. Jaga malamnya pasti tidur. Mereka bergerak ke arah makam utama. Siluman itu tidak bergerak. Matanya yang kuning hanya menatap. Lihat, Saga. Inilah yang aku lindungi darimu. Tugasmu hanya menyaksikan. Tiba-tiba ekor siluman itu bergerak, bukan badannya, hanya ekornya yang tebal dan panjang itu. Ekor itu melesat cepat ke arah pencuri. Ekor itu tidak menyerang langsung. Ekor itu hanya melilit pintu makam utama. Lilitannya begitu kuat sehingga batu yang mengelilingi pintu bergerak. Kedua pencuri itu berhenti, terkejut melihat pintu makam yang tiba-tiba tertutup dan terbelit sesuatu yang tak kasat mata. Mereka panik mencoba menarik pintu. Sial, apa-apaan ini?
ada tali baja. Mereka tidak melihat sisik yang mengkilap di malam gelap. Mereka hanya merasakan kekuatan yang tak tertandingi. Saat mereka mencoba lari, lilitan itu terlepas dari pintu dan menyambar salah satu pencuri dengan kecepatan yang mengerikan. Terdengar suara teriakan pendek yang tertahan, diikuti suara yang jelas, tulang yang patah. Pencuri pertama ambruk, lehernya tertekuk. Tidak wajar. Pencuri kedua berlari kencang meninggalkan temannya. Ia berlari ke arah hutan. Siluman itu tidak mengejar, hanya mengangkat ekor tubuhnya yang tak bernyawa itu, seolah membersihkan lumpur. Siluman itu kembali meluncur ke arahku. Pencuri itu akan selamat. Ia membawa pesan. Pesan bahwa tempat ini tidak boleh diganggu. Ambil sentermu sadar. Lanjutkan tugas. Ia tidak menunggu jawabanku. Siluman itu meluncur naik ke atas tembok. Gulungan sisiknya bergetar saat naik. Dalam sekejap ia menghilang. Hanya menyisakan desisan panjang di udara. Aku mengambil senter yang jatuh. Menatap mayat pencuri di tanah. Tubuhnya tidak berdarah. Tapi bentuknya sudah tidak karuan. Keesokan harinya, aku memberikan laporan. Aku bilang pencuri itu berkelahi sendiri hingga tewas karena pengaruh narkoba. Aku kembali bekerja malam itu. Dan setiap malam, aku tahu sekarang aku punya penjaga yang sesungguhnya. Aku aman selama aku tidak mengkhianati tugas. Aku selalu bertanya, apa tugas utamaku adalah menjaga makam ini? Ataukah menjaga agar penjaga itu tidak kelaparan? Dan setiap aku menatap patung ular di gerbang, aku merasa mata kuning kemasan itu sedang menatapku kembali, mengawasi, menunggu. Oke, segitu saja di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian. Seseram pun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kurasul.